Selamat sore pemirsa, sempat diberitakan mendukung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara, Presiden PKS langsung mengklarifikasi jika PKS belum memutuskan dukungan untuk Pilkada Sumatera Utara. Lantas siapakah yang akan didukung PKS di Sumatera Utara? Kabar tersebut bersama kabar lainnya seputar Pilkada akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan dalam Kabar Pemilu Kada bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, Presiden PKS Ahmad Saiku mengklarifikasi pernyataan dirinya soal dukungan terhadap Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Menurutnya pemberitaan tersebut keliru karena PKS belum menentukan sosok yang bakal diusung di Pilkada Sumatera Utara. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku mengklarifikasi pernyataannya soal dukungan terhadap Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Ahmad Saiku meralat bahwa pernyataannya itu seharusnya merujuk pada dukungan PKS terhadap bakal calon gubernur petahana untuk Pilgub Maluku. Sementara untuk Pilgub Sumatera Utara, hingga saat ini belum ada keputusan final dari Dewan Pimpinan Pusat PKS tentang siapa figur yang akan didukung. Perbincangan tentang SK DPP PKS terkait dengan pemilihan atau kepada Gubernur Maluku. Jadi itu yang sudah kita keluarkan. Adapun tadi ada diberitakan sudah ada dukungan terhadap Sumatera Utara. Dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara, saya perlu menegaskan sampai dengan detik ini belum ada keputusan DPTP terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumatera Utara. Semuanya masih dalam proses pembahasan. Ya, jadi itu mungkin tadi perlu saya klarifikasi karena salah satu media sudah mengungkapkan itu. Kemarin kabar mengenai PKS yang mendukung Bobi di Pilgub Sumatera Utara sempat menjadi pemberitaan media. Saiku bahkan menegaskan mesin partai siap memenangkan Bobi dalam kontestasi Pilkada Sumatera Utara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mengusulkan agar Presiden PKS Ahmad Saiku maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Menurut Kaisang sebagai pemenang pemilu legislatif, PKS layak mengusung kadernya sendiri di Pilkada Jakarta. Ada momen menarik saat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep mengunjungi kantor DPP PKS Senin kemarin. Saat menggelar konferensi pers, Kaisang yang berdiri di samping Presiden PKS Ahmad Saiku menyinggung soal bakal calon gubernur Jakarta yang seharusnya diusung PKS. Menurut putra bungsu Presiden Joko Widodo ini, sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta, PKS seharusnya mengusung kader sendiri untuk maju. Kaisang bahkan menyebut nama Ahmad Saiku yang menurutnya lebih layak diusung sebagai calon gubernur ketimbang Anies Baswedan. Tapi ya, ini menurut saya pribadi ya Pak, Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi. Saya rasa sebenarnya nih Pak, Presiden PKS ini harusnya menjadi gubernur. Masuk tuh barang. Sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok kalau ini mengusung gubernur. Iya. Atas saran Kaisang itu, Ahmad Saiku mengucapkan terima kasih dan menerima masukan yang telah disampaikan. Namun, PKS sudah sepakat mengusung Anies Sohibul di Pilkada Jakarta dan meminta PSI untuk ikut bergabung dalam koalisi. Ini masukan, insya Allah kita terima masukan ini ya. Ini pendapat saya pribadi ya Pak Presiden betul, PKS. Betul. Terima kasih Mas. Terkait dengan Pilkada di DKI, ini kita mengusung Anies Sohibul karena itu sebuah keputusan dari DPTP PKS dan sudah tersampaikan. Nah, sekali lagi ini belum dalam forum, mungkin ini baru pertama kali kita ketemu ya.
Nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lebih intens, sehingga harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung, itu yang sangat kita harapkan, ya, bisa satu perahu bersama koalisi kami. Akankah saran dari Kaisang ini menjadi bahan pertimbangan bagi PKS yang hingga kini belum juga menemukan teman koalisi? Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, menyikapi usulan Kaisang, PKS menyatakan sudah bulat mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Saat ini, partai berlambang padi dan 2 bulan sabit tersebut terus melakukan komunikasi politik dengan Partai Nasdem dan PKB. Lobi-lobi politik terus dilakukan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS terhadap sejumlah partai politik lain untuk memuluskan pasangan yang diusungnya, yakni Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. PKS tetap kukuh menyodorkan Sohibul Iman sebagai pendamping Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta, meskipun partai yang menggadang-gadang Anies Baswedan memiliki bakal calon wakil gubernur. Menurut Presiden PKS Ahmad Saiku, PKS saat ini tengah melakukan komunikasi politik terutama dengan Partai Nasdem dan PKB yang memang sama-sama mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ia berharap ada dukungan konkret dari PKB dan Nasdem. DPTP PKS terkait dengan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu sudah diberikan kepada Pak Anies sebagai calon gubernur dan Pak Muhammad Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Nah, adapun tadi ada hambatan komunikasi, tidak, kita terus akan berkomunikasi dengan partai-partai yang memang berkeinginan untuk mendukung itu. Makanya kita terus melakukan upaya-upaya komunikasi dengan Partai Nasdem dan Partai PKB, ya. Dan itu yang kita berharap ada dukungan yang lebih konkret ke depannya. Saat ini 3 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PKS saling menjajaki kemungkinan berkoalisi di Pilkada Jakarta karena tertarik untuk mengusung Anies Baswedan. Meski begitu, ketiga partai tersebut sama-sama mengusulkan nama calon wakil gubernur pendamping Anies Baswedan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. PKS dan PSI memastikan akan berkoalisi di Pilkada Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak, Banten. PKS juga membuka peluang mengusung Ketua PSI Kaisang Pangarep menjadi bakal calon peserta Pilkada. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep mengunjungi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Jakarta Selatan Senin sore. Dalam pertemuan itu, PSI dan PKS mengkonfirmasi akan berkoalisi di Pilkada Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak, Banten, serta masih ada kemungkinan berkoalisi di Pilkada Kota Bekasi. Menurut Kaisang, kedatangannya ke DPP PKS untuk memuluskan koalisi kedua partai di Pilkada serentak. Kita sudah ada kerjasama tadi yang seperti saya bilang ada di Banten dan Kabupaten Lebak. Jadi kan jauh, kemungkinan Bekasi juga. Nanti wali kotanya dari PKS, wakil wali kotanya nanti dari PSI. Tapi ya itu yang kita sedang jajaki semua, kita saling berkolaborasi untuk kebaikan bangsa ini. Dan saya pribadi juga akan berkomunikasi dengan partai-partai yang lain terkait pilkada. Mengenai saya tadi, Jakarta ataupun Jawa Tengah, sabar. Salaman lagi, Pak. Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Saiku bersyukur bisa berkoalisi dengan PSI di Pilkada serentak. Ia berharap agar kerjasama antar kedua partai tersebut dapat berlanjut di bidang lainnya. Menjadi bagian awal untuk menepis seolah-olah antara PKS dengan PSI nggak pernah ada titik temu dan kerjasama, gitu ya. Tapi alhamdulillah
dalam kesempatan bincang-bincang santai penuh kekeluargaan dalam sore hari ini. Sebetulnya banyak hal titik-titik temu yang insya Allah kita sepakati dan dapatkan, khususnya kerjasama dalam upaya untuk membangun partai ini dan memberikan kontribusi yang lebih konkret untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi juga mendoakan agar Kaisang bisa menjadi salah satu calon kepala daerah di Pilkada serentak tahun ini. Saya yakin dan percaya hari ini Kaisang menunjukkan giginya di Jawa Tengah sudah sangat signifikan. Kita doakan saja semoga beliau bisa jadi. Amin. Ya, di Jawa Tengah atau kalau mau di Jakarta ya tinggal diatur saja. Ya. Buat saya dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, perbedaan adalah sebuah hal yang biasa. Koalisi antara PKS dan PSI di Pilkada serentak kemungkinan masih bisa bertambah dengan melihat hasil pileg di tiap-tiap daerah. Tim TV One mengabarkan. Sejumlah partai politik sudah menyatakan mendukung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Lantas bagaimanakah nasib Edi Rahmayadi yang merupakan petahana di Pilgub Sumatera Utara? Simak kabarnya usai jeda. Anda kembali bersama kami pemirsa. Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi tengah gencar menggalang dukungan dari partai politik untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Sinyal duel antara dua poros ini berpeluang terjadi kendati peta politik Pilgub Sumatera Utara masih sangat dinamis. Lalu bagaimana peluang dan kekuatan politik keduanya? Wali Kota Medan Bobi Nasution berpeluang besar melawan mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di Pilkada Sumatera Utara November mendatang. Keduanya juga sudah resmi mendaftar ke sejumlah partai politik. Bobi yang kini menjadi kader Partai Gerindra sudah mengantongi surat rekomendasi dari 7 parpol. Selain Partai Gerindra, Bobi diusung Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, P3, dan teranyar, Partai Kebangkitan Bangsa. PKS yang sebelumnya menyatakan mendukung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara mengklarifikasi pernyataan tersebut. Menurut Ahmad Saiku selaku Presiden PKS menyebut belum menentukan secara resmi pasangan calon di Pilgub Sumatera Utara. Edi Rahmayadi yang berstatus sebagai petahana tentunya tak bisa memandang sebelah mata kehadiran Bobi Nasution yang didukung koalisi besar partai politik. Apalagi hingga saat ini dukungan parpol terhadap Edi Rahmayadi masih nihil. Padahal ia sudah meminta dukungan terhadap 9 partai politik. Peluang Edi Rahmayadi untuk maju pun tidaklah mustahil. Masih ada PDI Perjuangan, PKS, Hanura, dan Perindo yang belum menyatakan dukungan. Edi pun yakin mendapat dukungan dari partai-partai tersebut. Lalu bagaimana peluang dan kekuatan Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi untuk bisa meraih suara masyarakat Sumatera Utara? Tim TV One mengabarkan. Lantas, kenapa PKS terkesan pelin-pelan soal dukungan calon di Pilkada Sumatera Utara dan bagaimana pula peta politik Pilkada di Sumatera Utara? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik Bagi Syarwi dan juru bicara PKS Muhammad Iqbal. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Baik, kita pertama akan tanyakan terlebih dahulu kepada PKS ini, Bang Iqbal. Ini bagaimana mengklarifikasi dukungan terhadap Bobi Nasution? Ya, saya kira itu ada kesalahan ya ketika doorstop, karena Presiden PKS baru saja menyerahkan SK salah satu provinsi yang namanya mirip, ya ada UU-nya. Jadi sehingga Presiden mengira yang ditanyakan adalah Sumatera Utara, adalah daerah lain ya. Jadi sampai saat ini DPP PKS belum memutuskan siapa yang diusung di Sumatera Utara, karena Presiden paginya itu baru saja menyerahkan Maluku. Jadi Presiden menganggap yang ditanyakan adalah Gubernur Maluku. Jadi itu klarifikasi sudah dijelaskan bahwa sampai saat ini untuk Sumatera Utara PKS belum memutuskan. Belum ada nama ini dari PKS siapa yang akan diusung di Pilkada Sumatera Utara, ini artinya? Sampai saat ini belum ada nama, kita belum memutuskan, tetapi sudah ada yang kita wawancara, sudah ada yang kita berkomunikasi ya, seperti Pak Edi ya.
Jadi tentu saja ini semuanya belum diputuskan, kita sedang menunggu hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat untuk memutuskan siapa yang akan kita usut. Sampai dengan sejauh ini sudah sampai mana tahapan yang telah dilakukan oleh pihak PKS sendiri, Bang Iqbal? Ya, saya kira sampai saat ini kita sudah melakukan komunikasi ke berbagai pihak untuk mendapatkan calon yang terbaik, termasuk mendengarkan aspirasi dari tokoh-tokoh, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, Bang Iqbal sendiri, apakah selain dari dua nama ini, siapakah yang nantinya akan diusung untuk wakil dari masing-masing? Apakah juga sudah ada dalam radar PKS sendiri? Sampai saat ini belum ada keputusan siapa wakilnya juga, tetapi kami saat ini sedang mendalami, sedang berkomunikasi juga dengan partai-partai lain untuk melihat, melakukan survei, juga mengkaji siapa yang akan kita usung pada pilkada kali ini. Nah, untuk PKS sendiri, apakah akan mengusung dari Cagupnya ataupun dari Cawagup, Bang Iqbal? Saya kira sampai saat ini kita belum memutuskan, tetapi memang untuk Sumatera Utara, karena PKS bukan pemenang, tentu saja kami juga tidak bisa mengusung sendiri. Tetapi kami saat ini juga sedang berkomunikasi dengan partai-partai lain. Segala kemungkinan masih mungkin terjadi, karena pendaftaran bulan Agustus akhir, tentu saja kami masih ada waktu untuk menimbang-nimbang, untuk melihat, mengkaji, melakukan survei, dan juga berkomunikasi dengan partai politik lain. Sampai dengan sejauh ini, mungkin hanya PDIP yang sampai dengan saat ini belum memiliki rekan ataupun teman dari koalisi sendiri. Apakah ini juga termasuk dalam pertimbangan PKS itu sendiri, Bang Iqbal? Ya, saya kira semua jadi bahan pertimbangan, karena tadi pada pemilu ini kami juga tidak bisa mengusung sendiri. Jadi sangat tergantung kepada partai lain. Kalau ada partai yang mengusung, mendukung kader kami, itu saja akan jadi pertimbangan juga. Tapi sampai saat ini kami belum menerima, belum ada dukungan. Jadi kami tentu saja harus memilih calon-calon yang tersedia, karena undang-undang kita mensyaratkan bahwa setiap partai politik harus mengusulkan dan mengajukan dukungan kepada salah satu nama. Baik, Bang Iqbal, selanjutnya kita mungkin akan membahasnya kembali bersama Bang Ipang selaku pengamat politiknya sendiri. Ini bagaimana melihat peta politik di Pilkada Sumatera Utara sendiri ini, Bang Ipang? Iya, Mbak Windy, pertama tentu saja akan menjadi menarik ya. Pilkada di Indonesia itu kan termasuk Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, dan apalagi Sumatera Utara itu DPT terbesar di Sumatera. Jadi akan menjadi barometer, akan menjadi miniatur pertarungan yang akan disorot oleh banyak orang, akan menjadi perhatian banyak orang. Dan Pilkada Sumut termasuk seksi karena ada menantunya presiden, ya, kemudian di sini juga akan menarik ada incumbent yang bertarung. Nah, yang kedua adalah apakah ini akan ada kotak kosong atau ada lawan tanding nanti yang kira-kira sebanding. Nah, mencermati perkembangan sejauh ini, itu kan nampaknya masih akan ada kotak kosong, nggak ada lawan tanding. Kalau misalnya nanti incumbent dalam hal ini Edi Rahmayadi gagal berlayar atau tidak mendapatkan dukungan partai koalisi pendukung, nah, itu akan kemungkinan kotak kosong. Tapi kalau kemudian nanti ada kendaraan, ya kapal akhirnya bisa berlayar, ya kemungkinan akan ada dua pertarungan, dua kontestasi yang akan head to head antara Edi dengan Bobi Nasution. Yang ketiga adalah bagaimanapun pilkada ini adalah tentang center of kandidat, pilkada itu tentang figur, pilkada tentang sosok, maka kemungkinan besok itu adalah yang akan dipilih yang disenangi atau yang disukai masyarakat adalah yang suaranya cukup dikenal oleh masyarakat. Nama Bobi Nasution itu sudah mulai dikenal sejak beliau wali kota, ya, apalagi menantu presiden. Begitu juga dengan incumbent Pak Edi Rahmayadi pernah jadi gubernur, itu beliau juga sudah dikenal, disukai, baik itu tingkat kedikenalan, tingkat kedisukanya lumayan, tapi kita nggak tahu seberapa tingkat keterpilihannya ketika nanti head to head dengan Kaisang atau nanti dengan
dengan siapa, dengan Bobi maksud saya, dan Kaisang Bobi, akan untuk head to head itu akan menjadi menarik. Kontestasi ini akan sangat dinamis, persaingan itu kontestasi elektoralnya akan sangat ditunggu-tunggu oleh publik nanti, siapa kira-kira yang akan disiapkan menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan incumbent maupun sang penantang Bobi Nasution. Nah, sejauh ini kita cermati juga belum ada yang mendeklar langsung sebagai calon wakil gubernur atau mendeklar sebagai lawan yang akan dipersiapkan untuk melawan dari porosnya Bobi maupun porosnya Edi Rahmayadi. Nah, kalau misalnya ada poros ketiga, nampaknya makin sulit, makin jauh. Gitu. Tapi seperti wakil gubernur kemarin juga tidak nampaknya apakah akan tetap jadi wakil gubernur atau nanti tidak akan maju lagi ya dari kader Golkar juga, karena kader Golkar sudah menyatakan dukungan ke Bobi. Nah, kita nggak tahu nih kemana arah wakil gubernur ini, tapi nampaknya partai politik akan berupaya ingin berpasangan dengan Bobi Nasution, mendukung, menyorong atau kadernya gitu. Nah, itu akan berupaya ke sana. Nah, melihat dari analisis dari Bang Ipang sendiri ini, bagaimana arah dari PKS untuk Pilkada Sumatera Utara, Bang Ipang? Ya, PKS tentu berupaya ya, setahu saya akan menyorongkan kadernya. Pasti semua partai politik akan berupaya, akan mendorong kadernya. Tapi kalau nggak ada, ya tentu beliau akan realistis saja, akan hanya sebagai partai pengusung. Tapi kalau ada, tentu mereka akan mencoba untuk disorongkan kadernya sebagai cawagup, apakah berpasangan dengan Edi Rahmayadi atau akan berpasangan nanti dengan Bobi Nasution. Nah, itu yang akan dan wajar saja, tergantung juga kursinya. Kalau partainya kursinya lumayan banyak, tentu mereka nggak mau bergandeng mereka turun. Tentu mereka ingin bergandengnya juga cukup diperhitungkan, tidak hanya sekedar mendorong, tidak hanya sebagai pengusung gitu, tapi juga menyodorkan kader-kader terbaiknya untuk berpasangan dengan Bobi ataupun nanti dengan Saya kira ini pertarungan ini nanti hanya dua calon, kan head to head antara Bobi dengan Edi Rahmayadi. Kalau Edi Rahmayadi nanti gagal berlayar, ya ini kotak kosong. Jadi itu kekuatan politik yang hari ini di Sumut tidak terlalu dinamis sebenarnya, sudah mulai mengerucut. Apalagi saya nggak tahu apakah betul Edi Rahmayadi masih nihil, belum didukung oleh partai manapun, oleh siapapun, masih nihil, katanya begitu. Sementara Bobi sudah diusung oleh koalisi yang grand coalition ya, cukup besar, dan level confident beliau juga bakal naik. Dua sosok ini kan putra-putra terbaik dari Sumut. Mana Bobi tadi pernah jadi wali kota, kemudian Pak Edi Rahmayadi beliau pernah menjadi gubernur. Nah, tinggal partai-partai sekarang nampaknya akan berupaya menyodorkan wakilnya untuk dipinang oleh baik itu Edi Rahmayadi atau oleh Bobi Nasution, kira-kira gitu. Baik, Bang Ipang dan juga Bang Ipang, kami masih akan kembali membahas bagaimana nanti pergerakan di Sumatera Utara. Namun pemirsa, kami akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Pemilu Kada. Kita lanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Bang Iqbal masih bersama kami. Bang Iqbal? Baik, kita selanjutnya akan coba menyapa Bang Ipang. Bang Ipang masih bersama kami, masih bisa berdialog bersama kami? Masih, Pak Widi. Ya, Bang Ipang, ini melihat tadi ada dua poros yang memang sangat digadang-gadang untuk bisa melaju dalam Pilkada Sumatera Utara. Melihatkan dari keduanya ini seperti apa, Bang Ipang? Ya, sejauh ini kan peta politik di Sumut ini
elektoral mereka ini kan akan terlihat nanti dari tingkat top of mind ya. Top of mind itu adalah pilihan yang cukup kuat di benak publik ketika disampaikan siapa kira-kira yang akan mereka pilih tanpa menyodorkan sokar, kartu nama ataupun list nama. Nah, nanti dua sosok ini sebenarnya dari tingkat popularity orang kenal, kemudian likability orang suka, mungkin sudah besar ya, karena dua sosok ini sudah bukan pemain baru, pemain lama semua. Tapi tingkat keterpilihan itu akan berkembang, nanti trennya seperti apa akan menarik. Apakah leading Bobi atau Edi Rahmayadi masih kokoh bertengger, belum bisa disalip oleh Bobi, atau sekarang posisi Bobi sudah bisa menyalip Edi Rahmayadi. Yang kedua adalah tentu saja kekuatan mesin partai. Nah, dengan kekuatan mesin partai hari ini, tentu kekuatan mesin partainya Bobi lebih kuat dibanding Edi Rahmayadi. Meskipun Edi Rahmayadi masih punya peluang untuk diusung oleh PDIP, oleh PKS, atau partai-partai sisa yang tidak mengusung Bobi Nasution. Nah, artinya kekuatan mesin partai ini juga akan cukup menentukan peta politik ke depannya. Yang ketiga tentu pilihan wakil itu juga menjadi penting. Jangan salah kalkulasi, salah hitung, salah mencermati. Nah, apakah Ijek sebagai kader Golkar akan ditarik oleh Edi Rahmayadi kembali, atau Ijek sebagai kader Golkar akan berpasangan dengan Bobi Nasution, atau Ijek tidak masuk dari wakil gubernur sekarang, tidak masuk kemana-mana gitu. Tidak jadi menjadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Jadi artinya sejauh mana mereka untuk menggandeng cawapres itu sangat penting. Kalau elektabilitasnya itu rumusnya sederhana, kalau elektabilitasnya itu kompetitif, masih sangat tingkat kedikenalan, kedisukaan dan keterpilihannya tidak terlalu jomplang, tidak masih jauh, maka faktor wakil sangat menentukan. Nah, itulah mengapa kemudian kalau elektabilitasnya sudah tinggi, sudah tidak bisa terkejar lagi, sudah jauh tercecer yang lain, nah maka fungsi wakil tidak terlalu penting lagi. Kalau dalam Pilpres dulu kan ada Pak SBY ya, dia bebas menentukan wakilnya karena memang approval rating, level confidence-nya atau elektabilitasnya sudah leading jauh tertinggal yang lain. Sehingga untuk menentukan wakil dia sangat bebas. Nah, terakhir adalah peta politik di Sumut ini juga akan sangat ditentukan oleh kekuatan lain seperti persoalan isu yang akan berkembang. Yang isu sentimennya apakah populis, apakah sentimennya negatif, itu juga sangat penting. Karena nanti pasti akan didongkret, ada juga isu-isu yang akan disampaikan muncul ke publik yang harus ada pemadam kebakarannya. Nah, isu soal misalnya Bobi kan soal dinasti politik, isu Edi nanti itu juga soal bagaimana beliau untuk meyakinkan pemilihnya bahwa beliau sudah berhasil memimpin Sumut. Karena kan nanti tingkat keterpilihan Pak Edi Rahmayadi itu akan terlihat dari tingkat kepuasan. Kalau masyarakat itu kepuasannya di bawah 60% approval ratingnya Pak Edi Rahmayadi, itu artinya beliau itu masih termasuk yang terancam, belum bisa melanggeng mulus karena lapornya belum biru. Tapi kalau tingkat kepuasannya approval ratingnya Edi Rahmayadi sudah di atas 60%, maka ada kemungkinan Edi Rahmayadi akan punya korelasi linier terhadap berdampak terhadap insentif elektoral beliau. Nah, itu yang penting ke depan. Baik, kita langsung saja tanyakan kepada pihak PKS ini selaku juru bicara Bang Iqbal. Melihat bahwa Edi Rahmayadi ini belum ada nama yang diusung oleh siapapun dari bakal calon wakilnya, apakah ini malah justru membuka peluang lebih besar untuk bergabung ataupun mendekatkan diri dengan PDIP, Bang Iqbal? Ya, saya kira kami sudah berkomunikasi dengan Bang Edi langsung ya, sudah dipanggil ke Jakarta di DPP, semuanya sedang proses lah. Kami belum bisa membocorkan hasil keputusannya, tetapi sampai saat ini untuk Sumatera Utara, kami melihat bahwa peluang itu semua peluang masih bisa terjadi, baik itu Pak Edi maupun Pak Bobi, tetapi ataupun kami mengusung sendiri, tapi lagi-lagi semuanya ini memang memerlukan kajian yang mendalam.
Karena lagi-lagi tentu saja kami juga harus mendengar aspirasi dari konstituen kami, dari para tokoh, dari ulama, dari tokoh masyarakat, termasuk dari pengurus-pengurus dari ranting, cabang, daerah, dan wilayah. Sehingga nanti keputusan ini bisa diterima semua belah pihak. Tetapi di PKS, kalau sudah diputuskan, semuanya tinggal menjalankan. Tapi sebelum keputusan, silakan masih bisa diberi masukan. Baik, terima kasih Bang Iqbal dan juga Bang Ipang waktunya bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih waktunya bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.